Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah kalimat yang sering keluar dari lidah kita yang lembut ini. Kalau kita sering bilang lidah apa? Lidah tak bertulang. Tapi lidah tak bertulang ni perbanyak 5. Yang banyak mengecek, yang banyak cerita, yang banyak ngomong hal tak menentu. 5. Praktekkan. Dengan lidah ini perbanyak istighfar. Dengan lidah ini perbanyak baca Quran. Dengan lisan ini perbanyak selawat ke Nabi. Supaya sepahannya besok kita yang diutamakan. Kita yang diberikan prioritas. Perbanyak lisan ini untuk berdoa. Dan termasuk juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah min ayyamin ukhar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat pada maghrib yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya. Salat isya kita hari ini masuk jam 19:43 sesuai dengan jadual. Tapi saya tak sampai selesai. Saya masih mengisi surat Mi'raj malam ni jauh jalan durian. Jadi saya minta kepada Pak Jai dan seluruh jemaah, saya diskonkan waktu ini kira-kira berapa menit memang? 5 menit lah tak? Minta diskon waktu. Tapi amplop tetap. Anda potong loh 5 menitnya. Ya berarti semua kita yang hadir pada malam hari ini, kembali kita memohon, berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Tadi udah didoakan tadi, siap salat maghrib. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina wa afina fi basarina wa afina fi qulubina. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, pendengaran kami. Kemudian minta sehatkan pula hati kami. Kenapa? Supaya ibadah kita ini jangan dirusak oleh hati yang kotor. Jangan sampai dirusak oleh hati yang tak bersih. Salah satu contoh amal dirusak oleh penyakit hati yaitu penyakit iri dengki.
Bila mana ada yang didengki bersarang di hati itu, udahlah, percuma, capek kita beramal. Iyyakum wal asad wa innal asada ya'kulunal asanat kama ta'kulun narul khatab. Sifat iri dengki itu buang, kata Nabi. Singkirkan dia jauh-jauh, campakkan dia, anyutkan dia ke sana Siak sana, biar sampai dia ke laut Bengkalis, jangan datang lagi. Kenapa? Sifat iri dengki itu, kata Nabi, menghabiskan amal baikmu seperti api memakan kayu bakar kering. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini insyaallah punya hati yang bersih, punya hati yang bening, punya hati yang tulus, ikhlas di dalam melakukan suatu ibadah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah kalimat yang sering keluar dari lidah kita yang lembut ini. Kalau kita sering bilang lidah apa? Lidah tak bertulang. Tapi lidah tak bertulang ni perbanyak 5. Yang banyak mengecek, yang banyak cerita, yang banyak ngomong hal tak menentu. 5. Praktekkan. Dengan lidah ini perbanyak istighfar. Dengan lidah ini perbanyak baca Quran. Dengan lisan ini perbanyak selawat ke Nabi, supaya sepahannya besok kita yang diutamakan, kita yang diberikan prioritas. Perbanyak lisan ini untuk berdoa. Dan termasuk juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah Muhammadur Rasulullah. Terbanyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah. Selawat kita kepada Nabi dengan melapaskan kalimat yang kita ucapkan sebentar ni, kita ulang balik. Allahumma salli ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat pagi maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok tanggal 22 Februari. Ini sekarang masih 21 baru. Jam 00 nanti baru 22. Sementara hijriahnya udah masuk, yaitu tanggal 12 di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Masehinya 22 Februari tahun 2024. Kenapa saya mengingatkan kepada tanggal ini? Sehubungan bulan suci Ramadan sudah semakin dekat. Kalau masuk dengan hari Rabu 22 Februari, Ramadan tinggal 20 hari lagi. Tepatnya nanti Pak Imam pada hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024. Kenapa saya katakan seperti itu? Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru sudah menyusun jadwal santapan rohani Ramadan yang di-SK-kan, ditugaskan kepada mubaligh dan mubalighah, ustadz dan ustazah, mulainya Senin malam Selasa atau tanggal 10, 11 malam ke-12. Masjid Amal Jariah sudah dipadati oleh para jamaah. Sekarang belum nampak lagi. Nanti malam awal Ramadan. Ini kan umat negara beribadah gitu. Datang Ramadan ramai.
Setengah Ramadan tinggal separuh. Habis Ramadan balik ke pangkal. Ini namanya ibadah tidak istiqomah. Tak bisa ibadah seperti itu. Itu makanya kata Nabi, amal yang sangat dicintai oleh Allah itu apa? Amal yang dikerjakan secara terus menerus, kontinu, istiqomah, walaupun sedikit. Ini datang Ramadan baru ramai. Habis Ramadan hilang, ini lagi yang tinggal. Tengok besok. Malam pertama Ramadan itu, Senin malam Selasa, ramai, penuh. Yang tak pernah nampak batang hidungnya muncul. Ya Pak? Tak bisa begitu ibadah ini loh. Kalau memang terlatih dan memang terjadwal dari dulunya ke masjid, teruskanlah. Kenapa mesti datang Ramadan? Ini datang Ramadan ramai. Kapan datang lagi? Ramadan depan. Berjanji sama Allah bisa umur bertemu lagi Ramadan depan. Mana? Tak bisa. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-A'raf. Apabila ajal sudah sampai, masa kehidupan sudah berakhir, finish, sesaat tak bisa maju, sesaat tak bisa mundur. Ingatlah itu. Ini kita nih diintip malaikat terus nih. Ini jadwal siapa lagi? Jadwal siapa lagi? Macam mana daun dia di Lauhul Mahfuz tu? Dah kuning belum? Dah mulai kuning? Jatuh. Jatuh apa lagi? Tak ada lagi, sehabis dah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wirid kita di Rabu ketiga ini terakhir malam nih. Terakhir. Bukan terakhir karena saya mau mati. Nah doh. Terakhir karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nanti Rabu di bulan Maret pas minggu ketiganya ceramah juga, tapi pada Isya. Itu yang didatangi oleh Mubaligh tadi. Nanti setelah selesai Ramadan, masuk Idul Fitri, insyaallah ceramah di Rabu ketiga setiap bulan itu akan kita lanjutkan kembali. Setuju nak? Setuju nak? Saya tidak mau tereliminasi. Apa salah saya? Saya rutin datang tepat waktu. Ceramah tak ada menyinggung-nyinggung orang. Kalau pernah ada tersinggung, berarti dia melakukan, udah. Itu aja ya. Ya Mam. Tersinggung dia, berarti dia melakukan. Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi setelah hari raya Idul Fitri. Kalau perlu dibuka dengan acara lebih halal pas Rabu ketiga itu nanti di bulan April. Kita lanjutkan kembali. Setuju Bu? Udah. Baliklah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehubungan Ramadan sudah semakin dekat, kemudian ini ceramah terakhir. Kalau Isra Mi'raj kemarin kaji kita mengenai bagaimana sholat yang kita kerjakan itu dengan baik dan benar, kita kerjakan dengan perlahan-lahan, baik bacaannya, baik geraknya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya. Kan itu saya sampaikan kemarin. Jangan sampai sholat itu terburu-buru, jangan kencang kali, jangan laju kali, percuma, sia-sia sholat begitu. Jangan hanya dikatakan sholat itu hanya sebatas melepaskan kewajiban, yang penting sholat udah, tak bisa begitu. Kerjakan dengan tertib, santai, dengan benar, dibaca dengan tenang, gerak-geriknya rukuk su'itila juga begitu, pakai yang dikatakan oleh Nabi tumak ninah. Jangan tutak ya salat tu. Tak ada guna. Nah, sekarang pembahasan kita adalah ayat Al-Quran yang telah saya bacakan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Udah bisa dibahas ini masalah Ramadan. Kena waktu sudah dekat dah, ya Mam. Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ini ayat 183 itu merupakan dasar daripada perintah untuk mengerjakan puasa.
turunnya ayat ini di kota Madinah setelah 2 tahun Nabi tiba sampai ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun kedua hijrah itulah turunnya perintah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana puasa itu telah dipadukan kepada umat-umat sebelum kamu. Apa yang diharapkan dari hasil puasa tadi? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan insyaallah semua kita yang hadir pada malam hari ini dapat kita bertemu lagi, jumpa balik di bulan Ramadan itu nanti. Saya tadi ceramah ibu-ibu Majelis Taklim di Masjid Siratul Jannah. Dipindahkan wiridnya ke rumah. Apa sebab? Ada salah seorang anggota Majelis Taklim itu meninggal dunia, dipindahkanlah wirid itu ke rumah. Ceramah takziah. Yang meninggal ini bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Hati-hati, Bu. Ibu-ibu. Tak jumpa lagi Ramadan? Tak jumpa? Dihitung-hitung dari sekarang jalan Ramadan 20 hari ini banyak lagi, banyak. Mudah-mudahan kita hadir nih jumpa insyaallah. Amin salah. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa dalam Al-Qur'an bisa kita lihat dalam rukun Islam yang kelima. Dalam rukun Islam yang 5 maksudnya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, syahadat, wa iqamis shalah, salat, wa itaiz zakat, wa shaumi Ramadan. Dia dapat nomor urut 4, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, wa ijul baiti man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji bagi yang punya kemampuan untuk mendatangi Baitullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tanya dengan Bapak Ibu sekarang, jawab dengan jujur. Ini masjid nih. Sehubungan bulan suci Ramadan sudah semakin dekat, bagaimana perasaan? Gembira atau risau? Elok-elok, Bu, elok-elok. Gembira atau risau? Ada keterangan menyebutkan, tapi ulama hadis menyebut hadis ini dhaif, bahkan mengatakan hadis ini palsu, maudhu. Barang siapa yang gembira menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya daripada pinar. Oleh karena itu dari sekarang rasul-rasulullah ya, tanamkan di hati itu sifat gembira menyambut datangnya bulan suci Roma. Tak ada yang berisaukan Ramadan itu bagus, malah bagus. Tak kurang 19 keutamaan Ramadan yang tidak ada di bulan lain. Coba, salah satu di antaranya Al-Quran turun di bulan Ramadan. 4 kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur, 3, 4 sama Quran, itu semua turun di bulan Ramadan. Apa hebat Ramadan itu? Iza ja'a Ramadan, kata Nabi, apabila datang bulan suci Ramadan, mengapa? Futi'at abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Kemudian apa lagi? Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian wasuffidatis syayatin, setan yang mengganggu menggoda ini dikurung, berarti dipenjara, dibelenggu. Jadi setan Ramadan itu istirahat. Tapi ada pertanyaan, Pak Ustadz,
setan dah diikat, setan sudah dibelenggu, setan dari penjara. Dia tidak lagi melakukan semacam apa namanya itu? Reaksi. Tapi banyak juga orang tak puasa. Yang tak puasa itu setan. Habis itu. Setan ada dua, setan yang konkret, setan yang abstrak, setan yang tak berwujud, setan yang berwujud. Itu setan tuh. Memang betul? Coba, anak sendiri berani kita masuk ke setan. Bila mana dia tidak makan, dia minum di depan kita di siang hari Ramadan itu, tak puasa kau, nak mak atau nak pak, ngapa? Malas ya, kau betul-betul jadi setan kau. Ada tak? Ada. Gerak nanti nengoknya. Muak. Bisa puasa 12 jam tak bisa dikerjakan. Dari mulai terbit fajar sidik sampai terbenam matahari. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Nabi di dalam hadis yang lain tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kullu'a Ramadan." Ini ustaz-ustaz senior seperti saya nih, ini masalah hadis-hadis Ramadan udah memang diketahui sebelumnya. Bukan dipelajari dekat Ramadan, tidak. Udah di sini memang itu. Nah, itu makanya banyak masjid pergi ke MDI. Mengapa? Dia cari ustaz-ustaz yang senior-senior, takut nanti datang ustaz tuh, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, kesal, dilaporkan ke MDI, kami minta ustaz-ustaz ini 30 malam. Saya sudah 13 tahun tak misi MDI ini. Kenapa? Jadwal luar masuk, MDI masuk. Jadi saya isilah jadwal luar, jadwal MDI saya ganti. Masuklah chat kepada saya, WA. Kenapa Ustaz datang dari malam, kata dia. Kau pakai pengganti. Ada dapat can luar ya, kata dia. Kami maklum ya, di luar itu lebih besar daripada itu dapat saya. Akhirnya saya misah. Itu pun jadwal luar ni banyak. Itu contoh tadi. Masjid ini minta, lapor ke MDI. Tapi tidak dalam jadwalnya. Udah diatur oleh pengurus itu sendiri. Di sini ada gitu Pak ya? Ada tak? Buat begitu besok. Siapa ustaz-ustaz yang kira-kira sekiko tu susun, lapor. Nanti dibuat itu jadwal itu. InsyaAllah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kullu Ramadan. Ini istimewa Ramadan. Kalaulah umatku paham, umatku mengerti, dia tahu keutamaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, maulah mereka itu menginginkan Ramadan berjalan sepanjang masa. Tak tahun doh, kalau tahun sekali. Sepanjang masa. Bu, kalau besok Ramadan muncul mau tak? Mau? Elok-elok lah. Mau? Memang dari hati jawabnya tu. Bagus. Tuh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pelaksanaan ibadah puasa ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Dikatakan oleh Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Ada di satu lagi kata wal atos. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa, tetapi yang dia dapatkan hanya sebatas haus, lapar. Ini penyebabnya apa? Nabi sudah ingatkan juga di hadis yang lain.
Ada orang hanya puasa saja, menahan makan dan minum, tapi 5 panca indera tidak dipuasakannya. Ini membuat puasa itu 0. Rasul mengatakan, "Iza sumta falyasum." Jika kamu puasa, kata Rasul, puasakan juga lah sam'uka wa absaruka wa lisanuka alal kadzib wal ma'is. Kalau kamu puasa, kata Nabi, jaga pandangan, pendengaran, lisan. Jangan di bulan Ramadan ngomong sesuka kita. Jauhi sifat marah-marah, kata-kata yang tak pantas. Ini bapak-bapak keluar sana naik Honda di jalan besar sana menengok hal-hal yang tak patut ditengok. Istighfar cepat. Gitu. Ibu di rumah juga begitu. Jangan marah-marah. Disuruh anak atau cucu beli sesuatu ke warung, tak mau dia. Sabar. Yudi, contoh nih contoh. Yudi, ya mak, beli mamak cendol kejap nak. Malas ku mak, kedai jauh, hari panas. Awak lapar boleh? Kejap lah nak, sebentar ha. Mamak tak mau belanja sekali kata Yudi ni. Lupa mamak nak. Ndaklah. Masuk Yudi tadi ke kamar. Apa sikap ibu? Apa sikap? Sabar atau marah? Sabar atau marah? Udah tidurlah, biar mamak beli. Biar mamak beli. Awas, kau baik kau tak? Kau mati kau nanti. Ini sabar tak ada. Sementara Allah kata apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala bersama orang sabar. Kau begini nak? Kau melancar pisau kau ke kepala nanti. Awas. Bu, sabar. Itu anak. Datang pula suami. Pergi dia ke dapur. Apa buku siang ni, sore ni, kata bapak. Jawab dengan nada lembut. Tapi Haji, dan Haji dia dah. Kalau belum, tapi abang nak bikin kolak pisang tu ah. Senang di kompor. Nanti buka, sama-sama kita rasakan. Jawablah pertanyaan suami itu. Ini ndak. Apa buka sore ni, kata suami. Antoklah. Diam dah, bisa diam dah. Muaklah kau dengan gaik kau. La ilaha illallah. Bertanya suami itu jawabnya. Tidur nak tidur. Sadar ke awal pensiun. Dikait pula dengan pensiun. Ini. Jaga lidahmu. Pandanganmu. Bukan pula berarti menjaga pandangan tu sepanjang hari Ramadan tu mata dipejam, tidak. Kau gila ke warung melabuh ngapa tutup mata bu? Puasa. Buka aja lah. Tapi jaga pandangan. Telinga juga begitu. Jadi sumbat pula dengan kapas. Apa dia telinga ibu tu bu? Kapas. Ngapa itu? Awak puasa. Jaga pandangan. Jangan mengunjung orang, jangan mengadu domba orang, jangan suka memfitnah orang, jangan banyak buruk sangka. Habis amal puasa kita, banyak orang puasa kata Rasul, tetapi tidak dapat apa-apa, yang dapat dia hanya haus dan lapar. Bapak Ibu, mari kerjakan puasa dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Nah, sepanjang bulan Ramadan tidak saja mengerjakan puasa, diperbanyak. Al-jannatu mistaqatun ila arba'atin nafar. Ini hadisnya sahih. Kata Nabi, surga itu rindu dia kepada 4 golongan manusia. Yang seharusnya seyogyanya awak rindu sama surga. Tapi ini tidak. Surga itu betul yang rindu dengan kita. Siapa orang yang dirindukan surga itu? Pertama, talil Quran. Nih.
baca Al-Quran pada bulan turunnya itu. Apa tak hebat? Jadi, yang banyak kerja lain lagi, siap masak, ya, siap salat zuhur, siap salat asar, siap salat subuh, habis ceramah kuliah subuh, buka. Iya bu, iya bu, bila, kapan? Cepatlah bu, hari ini 8:30 dah, 8:30 dah. Kapan? Masuk Ramadan. Ini Quran ini sebenarnya dibaca bukan datang Ramadan aja. Kita ni lain. Kalau bulan Ramadan sampai 90 juz. Kalau 90 juz berkata tu 3 kali. Tapi sayang, begitu habis Ramadan, Sadaqallahul Azim. Dia petegak, buka lemari, apa katanya? Tunggu ya Ramadan muka. Tak begitu doh. Baca Quran tu terus. Apa kata Nabi? Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran pada hari kiamat besok dia bersama malaikat yang patuh lagi taat pada Allah. Bacalah Al-Quran kata Nabi. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kata Syekh Syakir Al-Balkhi rahimallahu ta'ala, ada 5 hal yang kamu lakukan kalau ingin dapat yang 5 lagi. Salah satu di antaranya perbanyak membaca Al-Quran. Kata Syekh ini, insyaAllah di saat kamu dalam kubur muncul pertanyaan dari malaikat Munkar wa Nakir, kamu akan mudah menjawabnya, dibantu oleh Al-Quran yang kamu baca itu. Baca Al-Quran. Ya bu? Iya. Yang kedua itu tadi, wa afizil lisan, menjaga lidah. Itu makanya kata Nabi, demi puasa itu diterima oleh Allah. Kalau ada orang mengajak kamu berkelahi bulan Ramadan, kata Nabi, yang lawan. Maaf pak, maaf, aku lagi puasa. Terserah bapak lah. Ini enggak, sikap. Itu tidak boleh. Hilang sabar. Sementara Ramadan itu melatih diri sabar. Sebelum beduk berbunyi, walaupun makanan sudah tersedia, sabar dulu. Duduk di meja hidangan nanti bulan Ramadan itu sambil menengok-nengok, tunggu. Baru mulai. Duduk. Kadang-kadang orang risau Ramadan, kenapa? Takut biaya tak dijangkau. Takut biaya tak cukup. Apa sebab? Penghasilan tetap, pengeluaran banyak. Di situlah nak bikin kolak, di situlah nak beli cendol, di situ nak beli kelapa muda, di situ nak beli ondi-ondi. Tapi Nabi sudah beri syarat. Kata Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki di bulan Ramadan bagi orang yang puasa. Manalah mungkin Allah membiarkan kita tak makan dari turunnya rezeki Ramadan, sementara kita melaksanakan perintahnya, beraus berlapar. Coba tengok besok masuk awal Ramadan dari apa tadi? Ada apa tadi? Selasa. Tengok berbuka hari pertama itu, di meja makan tu tak bisa meletak tangan, penuh sesak. Kolak pisang ada, kolak kacang ada, pecel ada, letak pun ada. Tahu letak? Letak tu bahasa Indonesia, bahasa kampungnya roti. Cendol ada, cincau ada, banyak. Apa lagi? Gulai ikan ada, gulai ayam ada. Dari mana sumber itu? Betul kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala tambah rezeki bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tak termakan. Yang kedua. Yang ketiga, wa mutmi'il ji'an, memberi makan kepada orang yang puasa. Ini ibu-ibu, ini takmir masjid, berapa orang mam? Berapa orang? 5. Antarkan. Tak cukup berlebih pembagiannya, misalnya dalam 1 bulan itu
Buat 2 kali sebulan. Saya takut sedekah lagi. Barang siapa yang memberi makan kepada orang puasa, kata Nabi, dia mendapatkan pahala puasa orang itu, tidak dikurangi sedikit pun puasa orang itu. Perbanyak sedekah, memberi makan, tapi ikhlas. Ya, ini nampak dia suami orang sebelah bawa semangkuk, borek-borek 4 kilo. Ada antaranya pula ondi-ondi. Niat hati apa? Mudah-mudahan ondi-ondi pergi, semangkuk balik. Rupanya nol. Jangan mengharap sesuatu. Pemberian itu lillahi. Ada memang ibu-ibu seperti itu. Tak ibu sini doh. Dah 3 kali mengantar berbuka. Puasa pertama ondi-ondi. Puasa kedua donat, puasa ketiga kolak pisang. Piring balik. Apa kata ibu tu? Bang, orang sebelah ke memang parah. Lain bang. Ngapa dia? Dah 3 kali dah bang hantar berbuka dah. Kau Yudi tu hantar. Kolak, onde-onde. Apa tadi? Lotek. Kosong piling bari bang, kosong. Aku kalau tahu dia gitu bang, ya tak aku kasih dah. Muak betul aku tengok ya. Iyo tak iyo pula. Yang dikasih ini bukan tak mau berbuka dia. Apa salahnya? Take and give. Tahu take and give? Memberi menerima. Dia mau memberi. Kenapa ingin dapat pahala? Kita lopek sepanci, kasih gula sampai biji. Yudi, ni kasih mamak nak ya. Tak ada mamak dengan ibu dengan apa nak. Begitu. Jadi sama-sama mendapatkan meraih suatu nilai pahala. Yang terakhir, yang keempat, surga itu rindu dia kepada orang yang profesional puasa. Puasanya ada 3 nih. Ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Puasa awam tu dicontohkan puasa anak-anak. Anak-anak tu puasa kan makan minum aja dijaganya. Soal mulutnya, matanya, telinganya tak dijaga ya. Kita jangan begitu. Kalau menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga hati, itu masuk puasa khusus. Tambah lagi, iri tidak, dengki tidak, hasad tidak, bersih hatinya selama bulan Ramadan, maka puasa orang semacam ini disebut dengan puasa khususul khusus. Makan dijaga, minum dijaga, panca indera dijaga, hatinya berprasangka buruk sama orang di bulan Ramadan juga ikut dijaganya. Ini dapat saya sampaikan. Tinggal 6 menit lagi waktu Isya. Saya langsung menuju ke tempat acara Jalan Durian. InsyaAllah nanti solat Isya di sana kalau terkejar. Kalau nak. Makanya Bapak Ibu, selama setahun saya mengisi di sini, ada kata-kata tak pada tempatnya, sikap perilaku saya, ya. Di bulan memasuki bulan Ramadan ini, mari kita saling minal aidin wal faizin. Adapun salah ibu kalau ada, saya rasa tak ada. Kita juga sudah bersalaman berjabat tangan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. InsyaAllah kita bertemu lagi setelah hari raya Idul Fitri. InsyaAllah Pak Jai akan telepon saya. Ustaz malam ini sudah mulai wirid. Langsung halal bihalal. Iya Pak Jai? Iya. Insya Allah. Tapi cepat bagi tahu Pak Jai. Ini halal bihalal masuk nih. Masuk. Nuzul dah masuk. Halal bihalal dah masuk. Nah, itu dah tu. Sibuk. Baru istirahat kami Ustaz nih 5 hari je. Hari pertama raya sampai hari kelima. Hari kelima tu boleh nih. Sampai Ramadan berikutnya. Itulah yang diamalkan setiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi amal bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.